Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rooftop Cafe Wilis Indah, Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini, bagian keempat, kami akan berbagi pengalaman mulai dari hotel di Mekah menuju ke Armusna. Pada bagian ketiga, kita sudah sampai di Mekah dan sudah melaksanakan umroh, melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahlul. Dan ini disebut haji tamattu. Pada umumnya memang jemaah haji Indonesia melakukan haji tamattu. Dan bagaimana haji tamattu itu dilakukan, umroh terlebih dahulu baru melaksanakan haji. Dengan risiko ataupun konsekuensi ada dam, dan itu sudah dikondisikan. Baiklah, untuk di Mekah ini kita stay di hotel agak lama juga, sekitar berapa itu, 10 hari atau tidak salah. Jadi di hotel tersebut jangan khawatir, untuk makanan sudah terjamin, air hangat selalu di hotel itu, dan AC terus 24 jam, tergantung kita tahan dingin atau enggak. Baiklah, yang kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya kalau di Makkah jangan hilangkan kesempatan untuk sholat di Masjidil Haram. Meskipun rata-rata pada waktu 2023 ini jamaah haji Indonesia hotelnya agak jauh, tapi alhamdulillah seluruh hotel itu adalah kloter kita dari Jawa Timur, dari Trenggalek, dari Madiun, dari pokoknya Jawa Timur semua. Jadi komunitasnya kita tidak asing lagi. Tidak ada orang asing di situ, sudah dipisah-pisah. Untuk sholat di Masjidil Haram, maka dari itu jaga kondisi kesehatan yang prima, makan yang bergizi, jadi kita bisa fit, bisa lebih nyaman lagi kalau kita berangkat ke Masjidil Haram. Karena memang agak jauh, tapi jangan khawatir. Meskipun jarak sekitar hotel dan Masjidil Haram sekitar 3,5 kilo ataupun 4 kilo, bahkan 5 kilo barang ada. 5 kilo, sekitar itu ada. Tapi kebetulan hotel yang kami tinggal itu sekitar 3,5 kilo atau 4 kilo. Cukup jauh, tapi jangan khawatir. Begitu kita turun di hotel, itu kita sudah tersedia bis sholawat 24 jam. Betul-betul 24 jam. Saya seringkali berangkat sholat tahajud itu jam 1 malam. Itu bis sudah standby di depan, begitu kita naik langsung Masjidil Haram. Jadi rasa-rasanya sayang sekali kalau kita tidak sholat di Masjidil Haram. Jadi hidup kita itu kalau tidak di hotel hanya sebentar. Bahkan yang saya alami itu banyak yang di masjid. Itu alhamdulillah kondisi memang agak fit juga, karena masih cukup lumayan usia 59 ya, 60 usia 60 saya. Itulah gunanya kita jaga stamina sebelumnya. Jadi 1-2 bulan sebelum kita berangkat haji itu kita kondisikan tubuh kita fit, begitu. Jadi jangan khawatir, saya ulangi lagi, begitu Anda turun ke hotel itu sudah ada bis sholawat yang standby 24 jam dan muter terus, tidak ada henti-hentinya. Salut sama pemerintah Arab Saudi menyediakan bis sholawat yang begitu mudahnya kita sholat di Masjidil Haram. Perlu diingat lagi bahwa sholat di Masjidil Haram itu nanti ada jam-jam tertentu. Bahkan Anda kalau sekarang bisa lewat di situ, jangan harap nanti sore ataupun nanti malam itu bisa lewat seperti itu. Akan diarahkan oleh askar-askar atau polisi yang ada di sana sesuai dengan kebutuhan yang di sana.
Itu untuk trik sholat kita di Masjidil Haram. Jadi kita gunakan semaksimal mungkin, tapi tetap ingat dihemat bahwasanya jangan sampai kita kelelahan pada waktu kita menuju ke intinya ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah nanti kesehatan kita menurun. Itu harus kita perhatikan juga. Itu nikmatnya di Masjidil Haram akan terkenang nanti kalau Anda sudah pulang ke tanah air. Itu setiap sholat kita ada rasa nuansa Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Begitu. Oh ya, untuk yang menghendaki sholat malam itu sebaiknya memang berangkat ya paling tidak ya jam 2, jam setengah 3 itu berangkat. Nanti sampai sholat maaf, sholat subuh. Jadi kita di sana banyak sekali melakukan ibadah-ibadah itu, termasuk tilawah. Nanti menjelang subuh itu kita bisa sholat berjamaah di subuh di sana. Kalau yang saya alami setelah sholat subuh, lakukan tawaf, jangan pulang. Karena apa? Iman, sayang sekali kalau kita tidak menyelesaikan sampai duha dan nanti pulang baru sarapan di hotel. Itu. Jadi di sana dari jam 1 ataupun jam 2 malam tahajud, sholat taubat, sholat hajat, tilawah, zikir, berdoa di depan Ka'bah. Atau bisa milih kita di lantai berapa, bisa milih juga. Nanti kalau kita capek, kita ganti tawaf sunnah. Itu seperti itu kondisinya, bisa milih lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalau di lantai 3 saya sudah ukur waktunya. Untuk satu putaran itu sekitar 8 menit sampai 9 menit. Satu putaran di lantai 3 itu. Itu karena memang ya mutarnya mengelilingnya agak jauh. Tapi tidak ada salahnya untuk panjenengan coba baik di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Semua bisa dirasakan, nanti akan ada sensasi tersendiri, akan ada bayangan tersendiri, kenangan tersendiri pada waktu kita pulang ke tanah air. Kita merasakan sensasi sholat malam di sana, tawaf, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada waktu di ini ada lagi, kalau memang panjenengan tentunya mengalami di sana hari Jumat, menghendaki sholat Jumat di Masjidil Haram, itu hendaknya datang lebih awal. Kalau di Madinah dulu saya Jumatan itu berangkat jam 7 pagi atau jam 7 pagi saya sudah berangkat itu, atau jam 8 lah, itu sudah berangkat ke Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram ya tidak jauh berbeda lah seperti itu. Nanti kalau 1 jam menjelang Jumatan itu sepertinya sudah tidak bisa masuk lagi. Hanya bisa di pelataran Masjidil Haram itu. Jadi trik-trik untuk masuk Masjidil Haram itu sekarang mungkin peraturannya sudah berubah lagi. Jadi untuk yang di pelataran Ka'bah itu kalau tidak memakai kain ihram itu tidak diperkenankan masuk. Jadi harus pakai kain ihram. Itu untuk yang di Masjidil Haram, memanfaatkan sambil kita menunggu inti daripada ibadah haji, yaitu tanggal 9, 10, 11, 13 itu. Tapi kalau panjenengan tidak ikut rombongan KBIH, baik itu NU ataupun Muhammadiyah, panjenengan juga bisa melakukan aktivitas ibadah haji dimulai tanggal 8 Zulhijjah. Apa itu? Tarwiyah. Jadi panjenengan berangkat, nanti ada temannya banyak di sana. Meskipun panjenengan berangkat dengan suami istri ataupun dengan 1-2 orang
teman itu nanti akan ada di sana banyak yang melakukan tarwiyah. Jadi bermalam di Mina. Setelah itu baru menuju ke Arafah. Tapi kalau yang kita, rombongan kita yang kemarin itu, karena saya terikat dengan rombongan, sebetulnya ingin juga merasakan enaknya nikmatnya kita melakukan tarwiyah. Tapi ikuti saja ketua rombongan instruksinya bagaimana, bahwasanya kita nanti akan dari hotel Mekah menuju ke Arafah. Itu sementara untuk bagian keempat ini, trik untuk sholat di Masjidil Haram sambil menunggu inti daripada ibadah haji. Kita hemat tenaga, hemat energi, jaga kesehatan, tapi ibadah tidak kita lewatkan. Terima kasih. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.